Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja tentang Kang Mahesa Al-Bantani dan polemiknya. Polemik dalam artian perdebatan-perdebatannya atau konten-kontennya yang isinya mungkin kalian anggap sesuatu yang panas, sesuatu yang menantang sana menantang sini. Tanggapan saya sederhana saja. Apa yang dibicarakan oleh Kang Mahesa, saya hakul yakin beliau ada landasan argumentasi ilmiahnya, baik secara library atau kajian pustaka, bahkan juga secara riset lapangan. Karena beliau mantan atau pernah menekuni apa yang sedang beliau bicarakan. Saya menanggapinya itu hal yang sangat positif. Harapan saya sederhana saja. Pihak-pihak yang diajak berdialog, pihak-pihak yang diajak berdebat mungkin harusnya memberikan waktu, memberikan ruang atau menanggapi biar polemik ini bisa selesai. Karena kalau tidak, maka akan terus seperti itu. Terus siapa yang benar? Apakah Mahesa yang benar? Tidak ada jaminan mutlak. Apakah yang disalahkan oleh Mahesa yang benar? Juga tidak ada jaminan mutlak. Karena ranahnya ini adalah ranah yang tidak sesimpel menentukan apakah hari ini Senin atau Selasa. Ranah ini tidak sesimpel untuk menentukan 1 tambah 1 adalah 2. Ranah ini adalah ranah keilmuan. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan hipnoterapi, dikait-kaitkan dengan kajian psikologis. Itu satu keilmuan yang komplit dan bahkan rumit. Maka jalan terbaiknya memang harus ada dialog. Siapa orang yang mempersoalkan ruqyah syariah itu? Apa hujahnya? Siapa orang yang mendukung ruqyah syariah itu? Apa hujahnya? Di bagian apa dipersoalkan? Di bagian mana dianggap menyimpang? Di bagian mana dianggap halu? Sehingga Mahesa bisa mempertanggungjawabkan para ruqyah halu. Kalimat beliau, para ruqyah halu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selama ini kalau selalu bicara sepihak, ya akan terus seperti itu. Walaupun dalam bentuk dialog, kalau tetap satu pihak, misalnya dengan kawan-kawannya Kang Mahesa itu, Kang Abi atau siapa itu, ya tetap narasinya narasi tunggal. Harus ada yang betul-betul kompeten di bidang yang dibicarakan itu. Saya kira Kiai Imran itu sangat kompeten. Saya berharap sekali akan ada dialog. Kalau pada akhirnya tidak ada titik temu, kalau pada akhirnya tidak ada ittifaq, hal yang wajar. Perdebatan itu tidak selalu ada ujungnya. Dulu Imam Auza'i berdebat dengan Imam Malik tentang mengangkat tangan ketika sholat. Berdebat sudah mentok di hujah, menguji validitas dalilnya. Dan memang tidak ada ujungnya. Memang semuanya kembali pada keadaan masing-masing. Tetapi dengan begitu, kita menjadi semakin dalam mendapatkan informasi. Bagaimana seseorang menetapkan pendapatnya. Ulama berdebat itu biasa. Makanya sampai ada kitab Adabul Munadharah. Akhlak atau etika dalam berdebat. Kalau tidak ada perdebatan, untuk apa menyusun kitab semacam itu? Imam Fakhrul Razi berdebat biasa. Imam Nawawi berdebat biasa. Imam Syafi'i berdebat biasa. Bahkan saking seringnya Imam Syafi'i berdebat, sampai-sampai banyak sekali adigium yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini kalau berdebat tidak pernah kalah. Muridnya Imam Syafi'i juga luar biasa berdebatnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu memberikan satu ulasan menjelang wafatnya kalau tidak salah, ketika mendeskripsikan kapasitas muridnya, murid utama ya, ring 1 yang langsung belajar, yaitu Imam Al-Muzani. Kalau kita kenal nama kitabnya Mukhtasarul Muzani ya, ketika dia mengulas pendapat-pendapat gurunya atau ucapan ijtihad gurunya, yaitu Imam Syafi'i itu sendiri, Al-Muzani ya, kitab Mukhtasar Al-Muzani. Apa kata Imam Syafi'i? Law khosama Al-Muzani syaitana la ghalaba. Kalau seandainya Al-Muzani berdebat dengan setan pun, pasti Imam Muzani ini menang gitu. Artinya kapasitas kematangan seseorang, kapasitas kemampuan seseorang, atau kapasitas penguasaan seseorang tentang sesuatu, dia bisa bertahan ketika sesuatu yang dia kuasai itu diserang orang. Ini teori baku.
Jadi bukan hanya mampu menarasikan secara monolog, tapi ketika ada iskal, ketika ada benturan-benturan hujah, dia bisa bertahan. Itu namanya dia betul-betul tahqiq dalam hal itu. Dan ini bisa diuji dengan adanya dialog, bukan monolog, bukan bicara sendiri, gitu ya. Saya kenapa tidak berdebat? Karena saya tidak menguasai. Saya tidak paham tentang itu. Saya juga tidak pernah menjadi tukang ruqyah. Jadi semacam itu ya. Jadi jangan kita terlalu risih dengan tantang sana tantang sini selama tantangannya itu masih di ranah ilmiah. Kalau misalnya kasus sebelahnya tantang menantang dalam soal bukti, ya itu jawabannya lebih simpel lagi, ya buktikan saja. Biar tidak menjadi sesuatu yang terus tidak berujung gitu. Apa ini mau kita biarkan ila yaumi yub'atsun gitu sampai hari kebangkitan nanti terus seperti ini kan eman ya. Harus ada. Sudah kadung kita dipertontonkan satu, entah bahasanya apa, satu serangan atau satu tantangan ilmiah, maka ini harus ada yang mengimbangi. Ini harus ada yang menanggapi. Kalau tidak dengan Kiai Imron, mungkin dengan Ustadz Faizar. Yang jelas, ini ilmu, kajian ilmiah. Bukan kajian buruk sangka, bukan kajian menjatuhkan orang, bukan. Saya tidak memandang itu. Ketika Mahesa menarasikan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip mungkin lebih mudah dipahami sebagai narasi-narasi merendahkan orang, saya kira itu adalah hanya tasydid saja. Bukan tasydid syiddah, bukan. Tetapi memperkokoh saja bahwa Mahesa ini benar-benar ingin ada dialog. Itu saja. Jadi saya memahaminya lebih ke makosidnya, lebih ke maksudnya apa gitu. Tidak fokus kepada kalimatnya. Ya. Kenapa? Karena kadang kita kalau mencoba dengan satu cara tidak cukup, kita coba lagi dengan cara yang kedua masih belum cukup, coba dengan cara yang ketiga masih belum cukup, terus sampai terwujud. Jadi saya memahami ya, memahami itu. Kenapa? Karena kalau hanya untuk ingin merendahkan, hanya untuk ingin mencela, hanya untuk ingin menjatuhkan orang, hayhata ya, waliyadzubillah lah. Saya tidak yakin ada orang berilmu berpikir seburuk itu gitu. Untuk apa ya? Kalaupun caranya orang anggap itu mencela, itu kan hanya anggapan. Toh yang tahu itu hatinya. Siapa tahu kalau berpikir memang harus dipanas-panasi, biar panas, biar keluar. Kan bisa jadi seperti itu. Bukankah semua orang itu bertanggung jawab dengan pilihannya? Silahkan, pilih sikap apapun. Dan kita menghukumi orang, saya menghukumi Ustaz Mahesa, Kang Mahesa atau Kiai Mahesa, dari apa yang saya yakini. Dan dari apa yang saya lihat. Dari kalimat-kalimatnya ingin berdiskusi, ingin berdialog, ingin membongkar. Saya tidak ingin menghukumi berdasarkan apa yang ada di hatinya. Apakah ingin populer kah? Apakah ingin menjatuhkan orang kah? Apakah ingin tunjuk eksistensi kah? Itu tidak akan pernah saya anggap seperti itu. Tidak akan pernah saya hakimi. Karena itu urusan hati. Urusan hati. Tidak bisa kita menghukumi orang berdasarkan hatinya. Tapi al-hukmu bid-dawahir, al-hukmu ala dawahir, yang kita tampak saja. Setiap berbicara selalu menyampaikan sajian ilmiah, setiap menentang selalu jelas ingin berdebat di mana, ingin berbicara tentang apa, selalu membawa-bawa apa hujahnya, selalu menunjukkan kapasitasnya bahwa saya tahu ini, saya menguasai ini. Itu sesuatu yang positif. Agar semacam sebagai CV atau sebagai deskripsi diri bahwa saya layak berdebat, saya harus ditanggapi, saya punya materi. Jangan dikacangin seperti itu kira-kira ya. Wajar. Semua orang akan memilih caranya sendiri sesuai dengan keadaan yang sedang dialami. Kalau Anda hanya meminta biasa saja, mungkin minta dong. Tapi kalau betul-betul mendesak, tolong, minta tolong, kan biasa. Bukan berarti Mahesa minta-minta, bukan. Artinya dalam keadaan tertentu kita menaikkan tensi sikap kita, itu hal yang wajar. Jadi begitu ya, begitu. Kiai Imron tidak menanggapi. Saya pun tidak berani berasumsi bahwa Kiai Imron mengakui salah. Tidak. Mungkin sedang sibuk, belum ketemu momennya, atau mungkin menganggap itu tidak perlu. Ya wallahu a'lam, siapa yang tahu? Saya toh hanya berbicara harapan saya pada intinya. Semoga ini terlaksana. Ada dialog ilmiah. Termasuk Benteng Akidah sama Habib Ja'far itu ya. Biar cepat selesai. Kalau saya ini komentator aja. Kalau kamu nonton bola kan, ada pertandingan big match misalnya Real Madrid sama Barcelona, kan di Indosiar itu ada orang yang banyak bicara tentang bola itu, memprediksikan inilah itulah. Jadi saya tidak akan berdebat, itu ya intinya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.